Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai, siapa yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid? Saya. Wah, banyak ya yang sholat subuh berjamaah di masjid. Anak-anakku semua yang belum sholat berjamaah di masjid, silahkan mulai besok, boleh dimulai nggih? Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran dulu nggih. Arjuna hadir. Bila hadirah Bu. Bima hadir. Candika hadirah. Danu hadir. Rupadi hadirah. Alhamdulillah lengkap, berangkat semua. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bacaan gharib di dalam Al-Quran. Anak-anak pasti bertanya, Bu, kenapa sih kok kita harus mempelajari buku-buku bacaan di dalam Al-Quran? Nah, karena seperti ini ya, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba wa yatslunahu haqqan tilawatih. Yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Untuk dapat membaca Quran dengan benar, maka kita harus belajar ilmu-ilmu tajwid. Gitu nggih? Oke, kita mulai ke pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk melihat PowerPoint. Bacaan gharib. Gharib itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ghoroba yaghrobu, yang artinya tersembunyi atau samar. Secara istilah, gharib yaitu sesuatu yang perlu penjelasan secara khusus karena samarnya bacaan atau karena rumitnya permasalahan, baik itu dari segi huruf, lafal, arti, maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada beberapa hukum bacaan gharib. Ada imalah, ishmam, kemudian ada naql, ada tashhil, dan ada mad atau qars. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari 3 terlebih dahulu, yaitu imalah, ishmam, dan naql. Oke, slide selanjutnya ya. Wah, ada tugas kelompok nih. Anak-anak membuat 3 kelompok dalam satu kelas sesuai dengan urutan abjad. Ya. Setelah membentuk kelompok, kelompok 1 nanti mencari materi mengenai imalah. Kelompok 2 mencari materi mengenai ishmam. Dan kelompok 3 nanti mencari materi mengenai naql.
Nah, setelah selesai dalam mencari materi, nanti semua kelompok secara berurutan maju ke depan untuk melaksanakan presentasi hasil diskusi. Nah, nanti untuk diskusinya 5 menit cukup nggih? Ya, cukup. Nah, nanti Ibu akan nilai keaktifan kelompok. Jadi, nanti silahkan Ibu akan memberikan kertas HVS. Silahkan dituliskan hasil diskusinya, materi masing-masing ke HVS tersebut. Oke, nanti Ibu nilai ada kelengkapan materi, kemudian ada kerapian, dan juga ada keindahan. Seperti itu ya. Baik, ini masing-masing kelompok mengambil kertasnya dulu. Sudah mendapat semua? Silahkan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan kasih waktu 5 menit dari sekarang, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, silahkan. Baik, sudah 5 menit ya anak-anak. Sudah selesai semua kan? Baik. Kita akan mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu, menjelaskan mengenai materi imalah. Silakan kelompok 1. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai imalah. Pengertian menurut bahasa yaitu dari kata imalah yakni imalah, yang artinya condong atau miring. Menurut istilah, imalah artinya mencondongkan bacaan fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Contoh bacaan imalah terdapat pada Quran Surat Hud ayat 41, yaitu pada kata majreha. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2, silahkan. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai Ishmam. Ishmam menurut bahasa artinya menggabungkan, mencampurkan, memadukan. Menurut istilah, Ishmam adalah mencampurkan lumah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Bacaan Ishmam terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 12, yaitu pada kata la ta'manna. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 3 silahkan maju ke depan. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi naql. Naql menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu naqola yang tilu naqlan, yang artinya memindah dan menggeser. Secara istilah, naql artinya memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Bacaan naql terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu bilsal ismu menjadi salismu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya tugas selanjutnya ya. Untuk masing-masing kelompok silahkan membuat 1 pertanyaan. Sudah ya? Oke. Selanjutnya silahkan untuk masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan ya. Ibu mempunyai 3 gulungan kertas. Silakan nanti masing-masing kelompok ambil 1. Nah, di gulungan kertas ini ada bertuliskan materi yang akan kalian jawab pertanyaannya. Ya, silakan ini maju. Kelompok 1 mendapat gulungan kertas naql. Ya, silakan kelompok 3 untuk membacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaannya, apa pengertian naql menurut bahasa? Silahkan kelompok 1 menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pengertian naql menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata naqla yang qilu naqlan, yang artinya memindah atau menggeser. Bagaimana kelompok 3? Apakah betul jawabannya? Betul, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya ya, silakan kelompok 2 dibuka gulungan kertasnya.
Kelompok 2 mendapat imalah. Wah, baik. Kelompok 1 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, pertanyaannya, apa pengertian imalah secara istilah? Silakan dijawab kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengertian imalah secara istilah yaitu mencondongkan bacaan fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Bagaimana kelompok 1? Jawabannya betul? Betul, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 mendapat materi ismam. Silakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Berikan contoh bacaan ismam. Baik, kelompok 3 silahkan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ismam. Jadi, bacaan ismam itu terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 12, yaitu la ta'manna. Bagaimana kelompok 2? Jawabannya betul? Betul, Bu. Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah terjawab, nggih? Baik. Diskusi pada kali ini sangat aktif sekali nggih, anak-anakku semua memahami materinya dengan betul sehingga dapat menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, untuk selanjutnya silakan untuk melihat ke layar ya. Ibu sudah menampilkan PowerPoint mengenai materi imalah, ismam, dan naql. Jadi secara keseluruhan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah memenuhi kelengkapan materi. Jadi ibu hanya tinggal memberi kesimpulannya saja. Pengertian imalah secara bahasa yaitu berasal dari kata ala ya'malu imalah yang artinya condong atau miring. Nah, secara istilah imalah itu artinya mencondongkan bacaan fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Contoh bacaan imalah itu terdapat pada Quran surat Hud ayat 41. Di situ ada lafal Bismillahi majroha wa mursaha. Nah, di situ ada bacaan imalah. Jadi kata majroha itu dibaca majreha. Tuh. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke materi ismam. Ismam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Bacaan ismam ini ada pada Quran surat Yusuf ayat 12, yaitu dalam kata la ta'manna. Gitu ya, bacanya seperti itu, bibirnya dimanyunkan. La ta'manna. Untuk selanjutnya kita ke materi naql. Naqla yang qilu taqlan, yang artinya memindah atau menggeser. Secara istilah, naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Jadi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dalam kata bingsal ismu, karena terdapat bacaan naql maka dibaca bingsalismu. Binsal ismu dibaca bingsalismu. Sudah paham semua anak-anak mengenai bacaan gharib, imalah, ismam, dan naql. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, untuk pertemuan minggu depan silahkan anak-anak semua mencari materi mengenai bacaan gharib, yaitu tashhil dan mat atau korsh. Silahkan dibuat peta konsep di buku tulis masing-masing untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan pada hari ini Ibu rasa sudah cukup. Anak-anak juga sudah paham mengenai bacaan gharib. Jadi Ibu mau minta pendapat nih, bagaimana sih tanggapan kalian mengenai proses diskusi pada pembelajaran hari ini?
Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.